Hadirin yang terhormat, acara akan segera dimulai. Dimohon kesediaannya untuk mematikan handphone atau berganti ke mode hening agar acara kita berjalan dengan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BID, Bapak Eka Priyatna. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadi Yatja, Bapak Rusyidi. Yang kami hormati Bapak Zulfadli selaku Kasih Min Kamtib Lapas Kelas 2 BID. Yang kami hormati para instruktur dan tamu hadirin dan juga peserta sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pelatihan pembuatan gula aren bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BID dimulai. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Teguh Hendra. Kepada saudara, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Reza Rizky Putra selaku Kasubsi Bimbingan Kerja Giatja. Kepada Bapak, kami silakan. Penghormatan saya kepada Bapak Kalapas Kelas 2 BID, kepada Bapak Kasih dan juga Bapak Kasubsi yang telah berhadir dalam acara ini, para peserta yang berjumlah 20 orang yang pada nantinya akan mengikuti acara selama 3 hari, mulai tanggal hari ini tanggal 23 Agustus sampai dengan 25 Agustus, yang mana nantinya para peserta akan memperoleh dan memiliki keahlian dalam bidang pengolahan pembuatan gula aren yang nantinya akan bersertifikasi, yang bertujuan untuk apabila nanti bebas daripada lapas kelas 2 BID
mempunyai bekal untuk bermasyarakat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya, sambutan Kalapas sekaligus membuka pelatihan. Kepada Bapak Eka Priyatna, dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Jupri, ya, Saudara Jupri dari CSC, Civil Society Center, ya, satu lembaga, ya, yang sejenis LSM, ya, Pak Jupri, ya, bergerak dalam hal kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, ya. Beserta rombongan nih, karena Pak Jupri hadir beserta rombongan di sini, ya, yang bertindak selaku nanti sebagai instruktur pelatihan yang akan kita selenggarakan, ya. Yang saya hormati para pejabat struktural, ya, hadir hampir lengkap ini, ya. Ada para kasih, para kasubsi, kaur, ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang tidak pernah saya lupakan, ya, yang selalu kami cintai, kami sayangi, segenap warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2 BID, ya. Wabil khusus dalam hal ini para peserta kegiatan pelatihan gula aren yang akan nanti kita selenggarakan dalam 3 hari ke depan, ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, ya. Karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat, curahan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Betul nggak? Ya. Sehingga sama-sama kita berkumpul di ruang serbaguna Lapas ID ini, ya, dalam rangka nanti acara pembukaan pelatihan keterampilan pembuatan gula aren untuk warga binaan di Lapas kelas 2 BID ini. Sholawat dan salam, ya, tidak henti-hentinya kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Semoga syafaat beliau selalu bersama kita sampai akhir zaman nanti, ya. Sehingga sama-sama kita mungkin nanti insya Allah dipertemukan dengan baginda kita, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seiring, ya, dengan program-program dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ya, bahwa lapas dan rutan dan bapas, ya, seluruh Indonesia yang bersifat nasional, ya, itu mempunyai tugas dan fungsi, ya, selain pengamanan, pelayanan perawatan, yang lebih penting adalah pemberian program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ya. Jadi ada program pembinaan di setiap lapas, rutan, dan bapas, ya, sebagai salah satu tugas dan fungsi pemasyarakatan, baik di lapas, rutan, maupun di bapas, ya. Jadi ini program pemerintah, kegiatan-kegiatan pembinaan seperti ini, ya, program pemerintah, ya, yang diturunkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, lalu diturunkan lagi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lapas, rutan, dan bapas, ya. Kenapa
Atau apa sih Pak bentuk dari program pembinaan untuk warga binaan? Ya, Bapak tidak pernah bosan-bosan ya untuk menjelaskan bahwa program pembinaan di lapas, rutan, dan bapas ya, ini pada prinsipnya, pada dasarnya dibagi dua program pembinaan besar ya. Kalau dulu ya ditambah 1, 3. Jadi ada program yang disebut program pembinaan kepribadian ya. Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat di lapas ID ini ya, bentuknya apa Pak di lapas ID ini ya. Kita ada kegiatan rohani Islam, kita ada kejar paket ya Pak Asia ya. Kemarin kejar paket kita juga sudah ujian persamaan ya. Ada kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan perpustakaan ya, dan kegiatan yang sifatnya gitu ya, memberikan ilmu pengetahuan kepada Bapak saudara sekalian warga binaan di lapas kelas 2B ini ya. Apa manfaat misalkan perpustakaan, kegiatan rohani Islam ya, olahraga, kejar paket bagi Bapak saudara sekalian sebagai warga binaan di lapas ini? Apa sih manfaatnya? Kan gitu. Apa sih tujuannya? Kan begitu ya. Salah satu tujuan dari program pembinaan kepribadian itu adalah change behavior, perubahan perilaku ya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya. Dulu waktu di luar mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya finansial, ngejar uang mulu ya. Kalau yang di Kuala ini misalkan ya, nyari ikan mulu untuk dijual ya, sehingga waktu-waktu untuk belajar, waktu-waktu untuk ibadah ya, kemungkinan kurang dibandingkan Bapak saudara sekalian sekarang menjalani masa pidana, masa pembinaan di lapas, waktunya luang ya. Makanya diberikanlah program pembinaan kepribadian itu ya, dalam bentuk tadi rohani Islam ya, pengajian kita hampir tiap hari, pagi, siang, dan sore, sholat berjamaah ya. Apalagi misalkan tiap malam Jumat kita yasinan ya, walaupun tidak semua tapi terwakili dengan sebagian yang ikut kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian Islam di lapas ini ya. Karena nggak mungkin kalau malam Jumat kita keluarkan semua 400 di musola misalkan yasinan ya, kondisinya tidak memungkinkan. Tapi apa kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan? Bisa, dengan sistem ya, dengan metode tadi terwakili ya. Ada sebagian teman-teman kita yang kebetulan punya kesempatan malam hari di luar ya, mereka lah yang mewakili kalian yang tidak bisa keluar untuk ya melaksanakan salah satu kegiatan pembinaan kepribadian dalam bentuk yasinan ya, pembacaan sholawat ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan kemarin kita menyelenggarakan tarawih ya. Ini perlu Bapak utarakan supaya kalian tahu ya, kita semua sini tahu ya. Jadi ada dua program pembinaan besar ya di lapas, rutan, dan bapas. Itu satu tadi program pembinaan kepribadian, bentuknya seperti yang Bapak uraikan tadi. Yang paling penting dan terbaru di lapas ID ini, salah satu program pembinaan kepribadian yang sudah kita selenggarakan bekerja sama dengan LSM Putra Pesisir ya, waktu itu ya Putra Pesisir ya, anak pesisir ya, yang diketuai oleh Bu Yani dulu ya. Itu sudah menyelenggarakan program kelompok belajar yang disingkat kejar ya. Kelompok kejar paket A, B, C kita selenggarakan di lapas ID ini ya. Alhamdulillah sudah berjalan sampai dengan tingkat ujian persamaan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian warga binaan yang kebetulan masuk melaksanakan
program pembinaan di lapas ID berdasarkan putusan hakim, ya, bukan kita undang kan, ya. Bapak datang sini nggak saya undang kan, ya, tapi berdasarkan putusan hakim yang sudah inkrah untuk melaksanakan masa pembinaan di lapas ID, kan seperti itu ya. Mungkin saat itu ada sebagian teman-teman kita yang putus sekolah SD-nya, baru kelas 5 dia sekolah, ya, lalu mungkin karena faktor biaya dan sebagainya tidak melanjut. Itu namanya putus SD kelas 5. Harusnya kan dia lanjut kelas 6 ujian dapat ijazah, kan begitu kan? Nah, tapi karena berbagai faktor, ya, ada karena faktor biaya, tapi emang karena individunya males, ya tadi tergiur dengan pekerjaan yang menghasilkan uang, sekolahnya ditinggal, bawa sertifikat keluar, kan seperti itu. Ya, kira-kira bermanfaat nggak kegiatan-kegiatan itu untuk Bapak Saudara sekalian? Ya? Jawabnya bareng-bareng. Bermanfaat nggak? Bermanfaat, ya. Jadi apa isilah waktu selama Bapak Saudara sekalian melaksanakan menjalani masa pidana di dalam dengan program-program yang sudah dibuat oleh lapas ini, ya, supaya keluarnya nanti waktu Bapak Saudara sekalian tidak sia-sia, ya. Ada bekal yang dibawa di lapas ini, ya, itu sifatnya produksi, ya, dan memberikan keterampilan pada Bapak Saudara sekalian, ya. Walaupun mungkin pelaksanaannya belum mencapai hasil yang maksimal, ya, tapi itu lebih baik daripada kita tidak bergerak sama sekali, ya. Jadi itu contoh dari program kegiatan pembinaan kemandirian, ya, yang bertujuan memberikan bekal hidup pada Bapak Saudara sekalian, keluar punya keterampilan, bisa dimanfaatkan di masyarakat, bisa menghasilkan uang untuk nafkah baik diri sendiri maupun keluarga, ya, menghasilkan uang. Itu tujuannya pemberian bekal keterampilan ini, ya. Lalu kenapa Pak mesti kegiatannya bentuknya pembuatan gula aren, ya? Kenapa sih Pak kita nggak bikin kegiatan keterampilan otomotif, ya, buat mobil, buat kapal terbang, ya? Boleh, bisa, ya, seperti itu. Karena diberikan kebebasan semaksimal mungkin, ya, bagi UPT PAS, Lapas Rutan Bapas, untuk menyelenggarakan pembinaan semaksimal mungkin. Tapi buat apa kita ngoyo-ngoyo berharap atau terlalu melambung, ya, cita-citanya, idenya, tapi dalam pelaksanaannya kita morat-marit, kan gitu. Lebih baik yang sederhana, ya kan, teman-teman bisa mengikuti secara teratur, hasilnya bermanfaat langsung di tengah-tengah masyarakat nanti, ya. Gitulah pada saat kita merencanakan kemarin pelatihan ini, Gayung bersambut dengan Pak Jupri, ya, instruktur, ya, ngobrol-ngobrol, wah bagus, kita adakan pelatihan pembuatan gula aren, ya. Dasarnya apa tadi? Kegiatannya yang sudah pasti bisa dilaksanakan, mudah dilaksanakan. Bahannya, ya, mudah kita cari, ya. Cari gula putih dibanding sama skrup pesawat terbang, ya. Melakukan pelatihan otomotif pesawat terbang misalkan, ya, kita cari skrupnya setengah mati, ya, mungkin harus ke Jerman sana, kan gitu kan. Tapi di sini kita buat kegiatan yang sederhana, gula pasir ada di pasar, ya kan. Apa tuh? Aren, ya, arennya untuk campurannya ada diproduksi di Aceh Timur sini, gampang, ya. Jadi intinya kegiatan ini bisa dilaksanakan dan mudah didapatkan bahan-bahannya. Nah,
garis bawah untuk mudah didapatkan bahan-bahan pembuatan gula merah ini bukan hanya selama pelatihan 3 hari ini, ya. Diharapkan nanti setelah Bapak Ibu Saudara sekalian selesai melaksanakan kegiatan gula merah ini, pulang ke rumah mudah untuk mempraktekannya. Oh, bahannya gampang didapat, ya. Jadi bisa langsung aplikasi di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah lagi kalau Bapak Saudara sekalian langsung bisa mempraktekkan memproduksi gula merah ini untuk dijual. Betul nggak? Jual, bikin di rumah cara sederhana, jual. Ya, misal modal 5.000, ya, bisa untung 2.000 jadi 7.000 jualnya, misalkan seperti itu. Ya, 2.000 satu item, ya. Tapi kalau 100 item kan sudah 700.000, ya, 2.000 satu item, ya kan? 100 sudah 200.000 kan, betul kan? Ya kan? 100 item yang kita bisa produksi kita jual, 200.000 sehari, sebulan udah 6 juta, kan begitu kan? Hitung-hitungan usahanya seperti itu. Nah, makanya kami sepakat, ya, saya selaku pimpinan ditunjang oleh para kasih, lalu bergayung sambut dengan instruktur Pak Jupri, ya, maka kegiatan ini bisa kita laksanakan seperti itu, ya. Baik, mungkin selanjutnya saya harapkan Bapak Saudara sekalian segenap warga binaan peserta kegiatan bisa mengikuti kegiatan ini, ya, secara sungguh-sungguh, ya, secara tertib, ya, supaya tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini kita bisa capai, supaya manfaat dari pelatihan kegiatan pelatihan yang kita selenggarakan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Saudara sekalian. Sanggup nggak untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh? Sanggup, ya. Tuh. Yang paling penting lagi nanti dari akhir kegiatan kita akan memberikan sertifikasi, ya, karena sertifikasi nanti bermanfaat untuk Bapak Saudara sekalian, ya. Kebetulan ada pelaku usaha di luar gula merah, ya, cari teman usaha misalkan seperti itu, ya kan? Oh, saya ini pernah ikut pelatihan, nih buktinya, sertifikasinya ada, sertifikatnya ada. Nah, makanya insya Allah selesai kegiatan nanti yang dinyatakan lulus, ya Pak Instruktur, ya, yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikasi, ya. Insya Allah sertifikasi itu akan bermanfaat bagi Bapak Saudara sekalian nanti setelah selesai menjalani masa pidana dan kembali ke tengah-tengah masyarakat lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, kami cintai, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan pelatihan kegiatan pembuatan gula merah, ya, bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas 2 BID ini saya nyatakan dibuka. Mungkin itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya dulu bambu, tapi bambu kan ada besar kecilnya, biar kita kasih pelawat lama, kemudian kalau kita ganti cepat dia bisa kita ambil lain dari bambu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa
pelatihan ini adalah pelatihan wirausaha. Saya tahu bapak-bapak sekalian yang berada dan yang menjadi peserta pada hari ini sebelumnya adalah pengusaha-pengusaha besar, saya yakin. Dan berada di sini karena terkekang dengan keadaan hukum, mungkin karena hukum aja. Dan perlu yang kita ketahui dan perlu kita resapi bersama bahwa salah satu penghuni Lapas Cipinang, dia pengusaha besar, masuk ke dalam yang dalam seperti kondisi seperti bapak-bapak sekalian. Tapi beliau di saat melakukan pembinaan di Lapas Cipinang dengan batu akik. Nah, di situ terpukau, di situ terbelajar, di situ beliau merasakan bahwa saya seorang pengusaha besar, namun saya tidak bisa menghasilkan yang sangat halal dalam pekerjaan saya. Nah, di saat dia kembali melihat bahwa inilah pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang bisa menghidupi dan bisa mengantarkan saya ke alam selanjutnya besoknya. Nah, di situ motivasi dia berubah dari pengusaha besar yang dulu dihalalkan segala cara dalam usaha beliau. Nah, setelah beliau menjalani di lapas dan beliau kembali dan menggeluti dan membiayai untuk pembuatan batu akik. Itu motivasi mungkin bisa menjadi salah satu renungan kita. Nah, karena di sini saya kenal teman-teman, saya di jurnalis, tentu kita sering ketemu dulu-dulunya di luar. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saya adalah di Gula Merah ini. Sederhana memang. Yang menjadi gengsi saya di jurnalis, tapi yang menghidupi saya Gula Merah. Paham maksudnya ya? Paham ke sana ya? Yang menghidupi saya adalah Gula Merah. Yang menjadi gengsi saya di saat saya melakukan pekerjaan saya di saat ditanya kerjaan apa? Saya jurnalis. Saya nggak berani menyampaikan bahwa saya produksi Gula Merah, merasa gengsi, masih mendalami rasa gengsi di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Gula Merah ini adalah potensi alam kita yang cukup besar. Kita di mana Merakapat aja, maaf yang nggak bisa bahasa Aceh, Merakapat aja merumpok dengan Pak Jo, ya kan? Merumpok dengan Pak Jo. Ini potensi, salah satu potensi. Nah, bagaimana kita mengemas itu yang dulunya kita biarkan aja, ya udahlah. Icok-icok ilegal kaki saja. Padahal apabila tak tekuni dan tak rubah bacot mendang menjadi sebuah potensi usaha yang sangat berpeluang. Maka lu tekankan ini bahwa akan tapilih Gula Merah kan dikarenakan berarti awal lu merasa bahwa agak gengsinya kurang gitu kan. Bukan montir. Kalau montir mungkin agak lebih, tapi itu karena kita pilih, itulah dasarnya. Langsung kita praktekkan alat-alat sederhana apa sebenarnya. Gula aren cuma dalam satu sak gula pasir, satu sak gula pasir 20 kilo gula aren, 20 kilo gula gula tebu, 3 cuma, kan sederhana, 3 gula aren, gula tebu sama gula pasir. Kita campur, kita olah, setelah masak kita taruh dalam cetakan, udah jadi gula merah. Maka kita nggak sebutkan ini gula aren, maka kita sebutkan ini adalah gula merah. Jangan ada penipuan dia di saat kita menjual itu. Jadi gula merah. Ya. Jadi yang kita produksi bukan gula aren, namun gula merah. Tapi mengubah cita rasa, kita campurkan dua benda itu yang menjadi potensi besar di kita. Kalau misalnya gula pasir kan mudah. Nah, cara pengembangan pemasarannya adalah misalnya kita hitung gula merah, gula pasir harganya di saat kita hitung 11.000 misalnya kan, kita akan tambahkan menjadi 4.000 menjadi berarti gula merah akan menjadi 15.000. Nah, kita tambahkan sesuai dengan pasar. Pasar gula pasir misalnya 15.000, berarti harga jual gula merah kita 20.000. Jadi di situ tidak akan kecuali musibah ataupun apa, kalau memang seperti itu tidak akan rugi. Nah, potensi pasar setiap saat itu dibutuhkan gula merah.
potensi pasarnya sangat dibutuhkan, selalu dibutuhkan ke pasar-pasar tradisional seluruh kota yang ada di Aceh dibutuhkan. Dan dia rapid order kalau bahasa kami bilang, dia habis terpakai, setiap saat akan dibutuhkan. Menyebaje mungkin doronya itu baru dolar, tapi karena memang api terpakai terus maka terus akan dibutuhkan setiap saat untuk potensinya. Kemudian lanjutannya adalah barang itu tidak akan busuk. Artinya kalaupun misalnya enggak terjual, kita bisa olah kembali, tarik balik dari pasar, kita olah kembali. Jadi bahasa yang kita bilang bahwa barang yang tidak busuk berarti itu tidak akan merugi. Nah, di situ potensi-potensinya. Ini sebagai awal aja, nanti kita akan yang kendala nanti kita diskusikan langsung di prakteknya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang telah ini. Yang paling penting motivasi awal, buang rasa egonya itu. Jangan lihat perkembangan waktu kita sebelum bekerja di sana, kita sebagai bla 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 segala macam, buang itu dulu. Kita kembali ke sini minimal ada bekal, walaupun kita tidak bisa pakai nantinya, minimal kita bisa memberikan kepada tetangga, keluarga kita dan segala macam. Minimal seperti itu, ya. Saya akhiri sekarang sekian aja dulu, kita istirahat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya, ya, nanti kami kirim, kami kasihkan sekalian di sertifikat. Jadi nggak perlu melalui tulisan, nanti tinggal ada tulisan, ada tulisan. Gula pasir, dia kalau belanga seperti ini, ya, dia 3 kali masak satu belanga, 3 kali proses, ya kan? Tapi kalau misalnya lebih besar lagi bisa sekalian, ya kan? Dia sekali 11 kilo, ya, sekali masak dengan campurannya juara sebelum jadi gula pasir, itu di gula tebu, ya kan? Supaya apa? Kita potong-potong peralon, ya. 2 senti. Ada kompor, nanti setelah jadi dia kita tuang. Yang paling terpenting saat menunggu proses masaknya itu, kelebihan masak dia keras. Waktu kita cetak nggak cukup masak, dia bintik-bintik gula ini nambah. Nah, di situ yang harus kita benar-benar lihat. Atau nanti kalau memang dengan suhu ini, ukur aja dengan ukuran waktu. Biasa 1 jam udah. Ini ada pertanyaan lain? Tamu lain? Nah, pilih aja kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana. Oke. Timbang dulu ya. Nah, kelompok 1 timbang itu ada timbang. Timbang ini 2 kilo, timbang 2 kilo? 6 kilo. Nah, berarti 6 kilo cuma. 6 kilo. Berarti bagi 2 terus. Kilo. Bagi 2 terus. 3 kilo. Enggak, tuang ke sana, sisa 4 kilo di sini. 6 kilo kan? Berapa kilo? Tuang aja. Enggak, jimpatnya dia. Untuk ini, pulang ke sana 4 kilo, 2 kilo. Misalkan 2 kilo. Ini kompor juga. Misalkan 2 kilo, Pak. Ya. 2 olah. Bang, berapa kilo? Ini kakinya. Ini gula aren. Di kakinya aja tuh. Kurang bang, 2 bang. Lapis 2 bang. Bang kurang. Lapis dulu bang. Apa intinya? Ya. Taruh aja itu dulu. Itu pula. Tutupnya mana nih? Itu kan tutupnya itu pun nggak sadar.
Itu berapa kilo itu? 16. 16. 16,5. Udah dipotong apa ya? Timba ya udah. Tinggal pegang ya tuh. Nan di Jawa tapi acu keroi gitu. Iya, ada ya. Tuh Itang. Bu, mari Bu. Saulin. Apa? Ada kanan aja yang kita balik. Dari agak aja kan? Yang maju tidak ada kau dah jangan lagi lah. Nanti tu, itu jangan dia lah. Nanti setiap dah tu jangan tahu. Banyak. Beda api, beda warna ada. Kan? Beda warna. Proses pelatihan wirausaha bagi penghuni lapas dilakukan
atau dilatih oleh lembaga LSM CSD, di mana pembinaan ini harus setiap rutin kita lakukan setiap masyarakat sebenarnya. Tapi baru tahun ini kita coba buka untuk melatih di warga lapas. Nah, tujuannya adalah bagaimana agar terciptanya suatu kemandirian bagi peserta latih. Kemudian bisa membantu ekonomi keluarga dengan adanya pelatihan wirausaha yang kita tingkatkan. Harapan kita dengan pelatihan wirausaha ini bagaimana penghuni lapas yang ikut menjadi peserta di saat pulang kembali nanti ke masyarakat, mereka sudah bisa mandiri dengan usaha. Salah satu usaha adalah produk gula merah ini.